Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali pada minggu pagi ini untuk melaksanakan pelatihan Akademi Wirausaha Mikro yang merupakan kerjasama antara BSM dan UKM Center FEB UI. Sebelum kita memulai acara pelatihan hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar acara kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah memasuki pekan kelima ya Bapak Ibu ya. Itu artinya kita sudah melaksanakan setengah dari rangkaian perjalanan Akademi Wirausaha Mikro ini. Kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan materi tentang manajemen keuangan usaha, digital marketing, sudah banyaklah ilmunya ya menambah tentang manajemen keuangan usaha dan digital marketing. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan memperkaya ilmu kita kembali, menambah ilmu kita kembali, yaitu mengenai legalitas usaha, legalitas dan perizinan usaha. Kenapa kita memberikan materi mengenai legalitas dan perizinan usaha? Karena kami berpikir legalitas ini juga penting untuk usaha Bapak dan Ibu untuk kedepannya, untuk bisa lebih berkembang dan bahkan lebih maju ya. Karena kan dengan legalitas usaha Bapak Ibu bisa diakui oleh masyarakat, mendapatkan perlindungan hukum dan sebagainya. Banyak sekali keuntungan jika Bapak dan Ibu sudah mempunyai perizinan usaha. Nah, untuk itu, untuk menggali lebih dalam lagi, bersama kami telah hadir trainer kita pada hari ini, yaitu Bapak Afif dan Ibu Nurul dari Smart Legal ID. Selamat pagi Pak Afif dan Ibu Nurul. Selamat pagi Bu. Selamat pagi ya, selamat bergabung dengan kami di batch 2. Insya Allah dengan Pak Afif dan Ibu Nurul dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum merupakan konsultan dari Smart Legal ID. Bersama dengan Smart Legal ID sebagai suatu platform penyediaan informasi hukum dan jasa hukum yang mudah, akurat, dan efektif di Indonesia. Baik, untuk itu tidak berpanjang lebar, saya serahkan kepada Bapak Afif dan Ibu Nurul untuk melakukan penyampaian materi mengenai legalitas dan perizinan usaha. Kepada Bapak Afif dan Ibu Nurul, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Nah, saya share screen ya. Apakah sudah kelihatan Bu? Sudah. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas dan semoga kali ini saya dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang legalitas usaha khususnya untuk usaha dalam bidang fashion ya. Karena informasi yang saya dapat untuk kesempatan kali ini lebih banyak bidang usahanya adalah fashion. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Afif Mukhlisin, konsultan di Smart Legal ID, biasa dipanggil Afif. Sebenarnya pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani dengan Bapak Azharianto selaku co-founder Smart Legal ID, namun Bapak Hari berhalangan karena ada penerbangan yang kritik boleh makaron. Untuk itu saya pagi hari ini ditemani oleh Ibu Nurul, nanti akan banyak membantu di sesi tanya jawab. Sebelumnya ini adalah gambaran perkembangan platform kami atau usaha kami yang sudah berjalan dari 2013. Yang sekarang sudah memiliki beberapa brand selain Smart Legal yang semuanya tergabung di Smart Legal Network. Ada Smart Legal ID, BB Lawyer, Ellison, Pro Legal, dan KPK. Di masing-masing brand ini mempunyai expertise masing-masing. Kemudian sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat data usaha di Indonesia. Saya ambil dari
Badan Pusat Statistik Sensus 2016, menurut data terakhir dari 26,42 juta usaha di Indonesia hanya 90% yang memiliki izin dan hanya 92% yang hanya 92% yang tidak memiliki badan usaha. Berarti selebihnya sekitar 8% yang hanya memiliki badan usaha. Nah, minimnya badan usaha yang ada di Indonesia ini berkaitan erat dengan omset usaha yang ada di Indonesia. Menurut data BPS, lebih dari 90% omset usaha di Indonesia kurang dari 300 juta, kemudian 9% 2,5 M, 9% 50 M, dan hanya 1% yang di atas 50 M. Nah, ini menggambarkan betapa bentuk badan usaha itu sebenarnya penting untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu sekalian. Gambaran badan usaha itu sebenarnya dan legalitas usaha itu dapat kita rasakan sehari-hari. Sebagai pebisnis, kita tentu pernah mendengar pengusaha yang gagal ikut proyek karena terbentur legalitas usaha, kemudian pemilik usaha yang bubar usahanya karena terbentur konflik legal, baik bersama mitra maupun kompetitor, karena dia tidak punya landasan izin dan legalitas yang kuat, maka usahanya bubar. Kemudian yang kita sering dengar akhir-akhir ini adalah rebutan merek yang dilakukan oleh artis. Itu menggambarkan sebenarnya pendaftaran merek itu dalam bisnis cukup penting. Paradigma yang berkembang di pebisnis di Indonesia adalah 3 hal ini. Yang pertama, biaya legal itu dianggap sebagai cost, bukan sebagai investasi. Proses perizinan memerlukan biaya yang tidak murah misalnya, atau pendirian badan usaha yang memerlukan biaya tidak murah, itu dipandang sebagai cost, bukan sebagai investasi. Padahal biaya legal itu sebenarnya investasi karena legalitas dan badan usaha itu dia meminimalisir resiko terhadap resiko bisnis yang berhubungan dengan hukum di kemudian hari. Yang kedua, proses perizinan yang ribet. Padahal sekarang beberapa perizinan itu sudah bisa dilakukan secara online dan hanya perlu submit atau klik di rumah saja sudah bisa. Kemudian yang ketiga, waktu penyelesaian perizinan yang tidak jelas. Nah, memang beberapa perizinan tidak ada batasan waktu yang jelas kapan itu selesai. Itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mengurusnya. Jika kita mengurusnya dengan tepat, itu akan memerlukan waktu yang tidak banyak sebenarnya. Itulah kenapa saya sarankan sebaiknya jika Ibu tidak punya jika Bapak Ibu tidak punya waktu yang lebih atau malas ngurus, itu sebaiknya bisa meng-hire konsultan legal. Nah, gambaran legalitas usaha dan badan hukum itu sebenarnya punya keuntungan. Pengusaha yang punya legalitas usaha yang lengkap, dia memiliki pelindungan hukum, dan itu berdampak pada pelipat gandaan profit. Yang kedua, memahami batasan tanggung jawab, karena saat kita punya izin, kita sudah punya dokumen legal yang di situ tercantum apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Dengan adanya legalitas itu juga meningkatkan kepercayaan, baik mitra maupun jika kita ingin mengikuti satu proyek atau tender tertentu. Kemudian kita memahami risiko, karena fungsi dari hukum adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum. Ada yang boleh itu jelas, yang tidak boleh itu jelas, dan jika kita melanggar, akibatnya apa. Jika kita punya legalitas yang cukup, itu akan berdampak pada kemudahan berusaha kita.
aspek hukum adalah fondasi menuju perusahaan yang kuat. Tidak ada perusahaan besar yang tidak melengkapi aspek hukumnya, baik perizinan maupun badan usaha. Karena aspek hukum ini seharusnya dipatuhi. Jika kita tidak paham hukum, bukan malah menghindarinya, sebaiknya kita harus mempelajarinya agar kita tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Maaf, Afif. Ada beberapa partisipan yang menyatakan bahwa suaranya katanya kekecilan. Mungkin coba bisa dideketin ke earphone atau lebih gede suaranya ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nurul. Kemudian yang ketiga, kita memahami hak dan kewajiban hukum agar tidak bermasalah di kemudian hari. Terlebih untuk usaha yang usaha fashion yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan kita masuk di pembahasan badan usaha. Di Indonesia terdapat 2 jenis badan usaha secara umum. Ada yang jenis badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Yang pertama adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum, kemudian koperasi, yayasan, perkumpulan. Kemudian yang non badan hukum ada perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, CV, firma, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Nah, untuk dalam konteks bisnis, yang paling relevan dan sering digunakan adalah bentuk perseroan terbatas atau PT dan CV. PT ini berbadan hukum, sementara CV yang non badan hukum. Bedanya apa? Badan hukum dan tidak berbadan hukum. Ini berkaitan dengan entitas subjek hukum yang baru dan pemisahan harta. Jika badan usaha itu berbadan hukum, misalnya berbentuk PT, itu ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan PT dan kekayaan pribadi. Kemudian jika non badan hukum, misalnya CV, itu tidak ada pemisahan harta. Artinya harta pemilik itu bercampur dengan harta CV. Tentu itu menjadi pertimbangan nanti bagaimana model bisnis yang akan dijalankan. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih badan usaha, baik berbadan hukum maupun non badan hukum. Yang pertama adalah model bisnis. Yang pertama kegiatan usaha. Tidak semua kegiatan usaha itu dapat dilakukan oleh yayasan misalnya. Untuk usaha perdagangan yang sifatnya profit atau industri yang sifatnya profit itu harus dijalankan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk PT. Nah, itu menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian dalam memilih PT atau CV. Yang kedua adalah skema kepemilikan modal. Dalam PT itu ada skemanya adalah saham, sehingga pembagiannya jelas. Berapa persen untuk A, berapa persen untuk B, nanti pembagian keuntungannya di akhir tahun berapa persen untuk A, berapa persen untuk B. Nah, sementara untuk CV itu sebenarnya tidak disebutkan secara jelas dalam pendirian dia memiliki modal berapa karena memang tidak ada pembagian tidak ada pemisahan kekayaan antara harta pribadi dan harta badan usaha. Yang ketiga adalah izin khusus. Beberapa perizinan hanya bisa dilakukan oleh PT, misalnya STPW atau waralaba. Jika ada rencana waralaba, maka harus berbentuk PT. Nah, itu harus dipertimbangkan jika ingin memilih badan usaha. Yang kedua adalah tanggung jawab hukum. Tanggung jawab pendiri ini, misalnya dalam bentuk PT itu tanggung jawabnya hanya terbatas di direktur selama pendiri lain atau pemegang saham itu tidak ikut campur secara langsung dalam keputusan. Sementara dalam CV ya tanggung jawabnya tanggung renteng. Kemudian pengurusan atau penanggung jawab, kemudian suami istri menjadi pemegang saham. Pengurusan atau pertanggungjawaban ini, jika PT itu kepengurusannya jelas, yang berhak mewakili kegiatan PT di luar maupun di dalam pengadilan adalah direktur. Jadi pemegang saham tidak ikut campur
tidak ikut campur dalam keputusan atau kegiatan-kegiatan yang eksekutorial atau teknis. Kemudian suami istri menjadi pemegang saham. Dalam bentuk badan usaha itu harta suami atau istri itu sebenarnya dianggap satu jika tidak ada perjanjian pemisahan harta di awal. Kemudian strategi perpajakan, kemudian bonaviditas. Nah, pemilihan badan usaha itu sebenarnya orang melihat beberapa bentuk badan usaha itu lebih bonafit daripada badan usaha yang lain. Misalnya, PT lebih keren, lebih bonafit daripada CV. Itu yang bisa dipertimbangkan. Kemudian proses pendirian. Nah, proses pendirian ini sebenarnya untuk PT maupun CV itu waktu yang dibutuhkan relatif sama, yaitu 5-10 hari. Tidak butuh waktu yang berbulan-bulan atau lama, kecuali untuk bentuk yayasan yang bisa memakan waktu sekitar 1 bulan. Ada beberapa plus minus ya untuk PT maupun CV. Yang pertama, keuntungannya adalah ada pemisahan harta pribadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dalam bentuk PT itu ada pemisahan harta pribadi dengan harta PT. Harta pendiri atau pemegang saham yang digunakan PT sehingga nanti misalnya PT ada kerugian, itu sebatas yang disetorkan menjadi saham itu, tidak merembet ke harta pribadi pendiri atau pengurus. Sementara CV tidak ada pemisahan harta tersebut. Kemudian untuk PT tidak ada jangka waktu, jadi PT dapat dipakai selamanya selama kegiatan usahanya masih berjalan. Kemudian kepemilikan dalam bentuk saham, nah ini yang cukup memudahkan karena pembagiannya jelas. Presentasinya jelas, baik berupa dividen atau bagi hasil. Kemudian nama undang-undang. Nah, untuk PT ini punya kelebihan, dia punya nama yang secara hukum dia dianggap entitas tersendiri. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan pendanaan ke bank, itu pinjamnya bisa atas nama PT, bukan atas nama pribadi lagi. Kemudian kelebihannya adalah lebih bonafit dan dianggap profesional. Nah, kekurangannya itu ada kepatuhan-kepatuhan yang harus dilakukan oleh pemilik usaha, karena beberapa mekanisme harus ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Kemudian ada ketentuan pajak yang harus ditaati, kemudian laporan keuangannya juga harus jelas. Dan kekurangan yang kedua adalah modal awal relatif besar. Nah, ketentuan tentang modal ini di Undang-Undang Perusahaan Terbatas, Perseroan Terbatas itu memang ditentukan minimal 50 juta untuk modal dasarnya. Namun di kemudian hari itu sebenarnya bisa lebih kurang dari itu, khususnya untuk pelaku usaha UMKM yang atas dasar perjanjian. Jadi misalnya ada A dan B ingin mendirikan PT, mereka sepakat untuk mendirikan PT dengan modal di bawah 20 juta. Itu sebenarnya tidak masalah. Hanya saja nanti akan bermasalah ketika mengurus perizinan. Kemudian keuntungan CV yang pertama adalah tidak ada ketentuan modal. Ini untuk kos lebih ringan ya, karena tidak ada modal minimal yang harus dipenuhi ketika mendirikan CV. Kemudian tidak ada arogan perusahaan, misalnya RUPS, sehingga untuk beberapa keputusan atau beberapa kegiatan cukup dilakukan oleh pengurus saja, tidak perlu melalui rapat umum pemegang saham. Dan prive tidak dikenakan pajak. Prive ini seperti mengambil keuntungan dari CV itu oleh pengurus atau pelaku usaha, itu tidak dikenakan pajak. Karena PT tadi pengambilan keuntungannya melalui dividen, sehingga dividen itu menjadi objek pajak, sementara CV tidak.
tentu ini jika dilakukan terus-menerus sebenarnya tidak sehat untuk keuangan perusahaan. Kemudian kekurangan CV adalah tanggung jawab sebagai pribadi. Nah, jika PT melakukan satu perbuatan hukum, CV melakukan satu perbuatan hukum, maka pertanggungjawabannya adalah tanggung jawab pribadi atau pengurus di situ. Karena memang CV ini bukan entitas hukum yang tersendiri. Dia ikut dengan entitas hukum orang pribadi yang ada di dalamnya. Yang kedua, kekurangannya adalah tidak ada struktur saham yang jelas atau pemisahan harta. Jadi hartanya bercampur antara pribadi dengan harta CV. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk memilih badan usaha, bisa berbentuk PT atau CV. Kemudian aspek hukum selanjutnya adalah tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu sebenarnya cukup banyak di Indonesia, ada merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan lain-lain. Kalau hak cipta ada seni, sastra, ilmu pengetahuan. Nah, untuk kegiatan fashion ini yang paling relevan adalah merek dan desain industri. Misalnya pembuatan baju itu maksudnya bentuk bajunya itu adalah desain industri. Desainnya adalah hak cipta. Nah, mereknya itu ada sendiri. Gambarannya jika Bapak Ibu menggunakan HP atau laptop, itu ada tulisan di depan misalnya Apple, itu mereknya, teknologi di dalamnya itu adalah paten, bentuknya, bentuk barangnya itu desain industri. Kalau dalam bidang fashion, bentuk pakaiannya adalah desain industri, desainnya itu masuk hak cipta, kemudian nanti ada logonya itu masuk merek. Nah, yang sering disalahpahami adalah menyamakan antara merek dan paten. Misalnya ada yang mau daftar merek, saya mau mematenkan merek saya. Itu sebenarnya tidak tepat. Karena antara merek dan paten itu dua hal yang berbeda. Merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Sementara paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pencipta teknologi atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi merek itu adalah pembeda baik berupa nama atau logo, sementara paten adalah teknologi baru yang diciptakan oleh inventor. Resiko tidak mendaftarkan merek itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah kita sebagai pemilik merek itu telat mendaftarkan merek, akibatnya adalah merek ini didaftarkan oleh orang lain terlebih dahulu. Karena di Indonesia menganut sistem first to file ya, bukan first to use. Jadi yang paling berhak atas merek itu adalah orang yang mendaftarkan, bukan orang yang menggunakan pertama kali. Nah, akibatnya apa jika merek didaftarkan atas nama orang lain terlebih dahulu? Ya dia wajib meminta izin atau membayar royalti atas penggunaan merek itu. Padahal kita sudah melakukan branding, merek kita sudah tersebar di pasar, ujung-ujungnya kita harus izin atau membayar royalti karena merek kita didaftarkan oleh orang lain. Merek ini punya fungsi yang cukup krusial bagi bisnis. Yang pertama adalah menjadi pembeda. Satu baju dengan yang diproduksi oleh A dengan satu baju yang diproduksi oleh B, itu pembedanya adalah merek. Dan itu yang diingat masyarakat. Gambarannya jika kita masuk ke misalnya minimarket, itu ada beberapa jenis air mineral. Di situ mereknya macam-macam. Dan dalam benak kita mungkin ada level-level tertentu merek ini dengan harga segini itu punya kualitas tertentu, atau merek ini dengan lebih murah punya kualitas tertentu, itu tertanam di benak konsumen. Itu gambaran jaminan reputasi. Atau kita pernah mendengar
Oreo Supreme yang dia sebenarnya secara bahan sama saja, mirip-mirip dengan Oreo biasa, namun karena ada merek Supreme di situ, reputasinya tinggi, jadi harganya lebih mahal. Kemudian yang ketiga, alat promosi yang efektif. Tidak bisa kita mempromosikan barang, kemudian ditampilkan, itu akan susah diingat konsumen dan tidak punya ciri khas khusus itu diproduksi oleh satu perusahaan tertentu. Jika kita punya merek, itu pembedanya jelas. Oh, merek ini kualitasnya segini, harganya segini, dan itu tertanam di benak konsumen. Yang keempat, fungsinya adalah dia sebagai aset berharga. Itu kenapa tidak heran ada sengketa-sengketa merek besar yang biaya perkaranya menghabiskan biaya yang tidak murah, karena memang aset ini cukup berharga. Kemudian jangka waktu pelindungan merek itu tidak selamanya, yaitu 10 tahun sejak tanggal dimohonkan, dan namun ini bisa diperpanjang 10 tahun kembali sampai 10 tahun lagi, dan nanti akan habis, bisa diperbarui lagi. Kenapa? Karena prinsip pendaftaran merek itu, merek harus digunakan ketika terdaftar. Bahkan ketika merek yang sudah terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, itu bisa dihapuskan jika tidak ada alasan tertentu. Nah, tidak semua merek itu sebenarnya bisa didaftarkan. Kalau saya sebut, kalau di ketentuannya ada 2 alasan ya. 1 alasan absolut dan 2 alasan relatif. Nah, alasan absolut ini yang tidak bergantung pada merek lain. Misalnya dia bertentangan dengan kesusilaan, moralitas, agama, ketertiban umum. Dulu ada merek Budabar. Nah, itu merek yang dianggap melanggar moralitas atau agama, dan itu tidak bisa didaftarkan. Kemudian yang merek yang relatif itu tergantung dengan merek lain. Nah, karena merek itu sebagai pembeda, maka satu merek itu tidak boleh sama dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Nah, di pendaftaran merek itu ada istilah persamaan pada pokoknya. Persamaan pada pokoknya itu kemiripan yang menimbulkan kesan adanya persamaan. Misalnya ada merek ayam geprek bensu, ada merek lagi IM geprek bensu. Nah, itu persamaan pada pokoknya. Karena dia mempunyai persamaan bunyi pengucapan. Nah, itu merek yang akan ditolak karena alasan relatif. Nah, jika Bapak Ibu pernah nonton film The Founder yang mengisahkan tentang McDonald, di situ tergambar betapa pentingnya pendaftaran merek dan betapa pentingnya merek itu sendiri. Film itu mengisahkan tentang bagaimana 2 orang kakak beradik membangun brand McDonald, tapi fokus pada model bisnis, berusaha produksi burger dengan cepat, tapi mengabaikan urgensi dari merek itu. Kemudian ada 1 orang yang merebut merek itu, dan kakak beradik itu usahanya selesai karena brandnya sudah tidak boleh lagi digunakan karena sudah direbut oleh 1 orang tadi. Nah, karena 1 orang tadi tahu apa yang membuat satu produk itu besar itu bukan karena proses produksi saja, tapi namanya juga membuat besar. Bayangkan jika merek Starbucks, kopi, atau Burger King itu direbut oleh orang lain. Itu akan menjadi kerugian yang luar biasa. Nah, ada beberapa contoh kasus sebenarnya mengenai resiko telat mendaftarkan merek. Yang cukup mengejutkan adalah merek Pierre Cardin, merek fashion yang dia sebenarnya sudah didaftarkan dan dipakai terlebih dahulu di luar negeri dan termasuk merek terkenal, merek asal Prancis. Namun di Indonesia baru akhir-akhir ini. Ternyata di Indonesia sudah didaftarkan oleh orang Jakarta, sehingga hak merek
ini menjadi milik orang Jakarta yang mendaftarkan merek ini terlebih dahulu di Indonesia. Karena sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, prinsip pendaftaran merek adalah first to file, bukan first to use. Kemudian kita masuk ke prosedur pengurusan legalitas. Dalam pengurusan legalitas, yang pertama kita harus penuhi adalah akta pendirian usaha. Kita harus memahami kebutuhan untuk pendirian badan usaha. Kemudian akta perubahan anggaran dasar, NPWP, SKT, dan PKP, nomor induk berusaha, izin usaha, dan izin lokasi. Ini adalah dokumen umum yang diperlukan dalam pengurusan legalitas. Dan waktu terbaik untuk mengurus legalitas ini adalah ketika usaha belum berjalan, sehingga saat usaha jalan kita sudah siap pemenuhan dokumen legalitas kita. Kemudian yang izin lebih khusus atau izin operasional ada izin komersil, izin khusus, izin penyebaran atau distribusi produk. Kalau makanan misalnya izin edar, dan izin produksi, sertifikasi, dan lain-lain. Untuk prosedur pendirian badan usaha secara umum bisa Bapak Ibu lihat di slide berikut. Yang pertama, yang krusial adalah penentuan jenis badan usaha, dan ini sebaiknya juga ditentukan juga jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan atau punya rencana ke depan akan dilakukan. Karena di Indonesia sudah menganut klasifikasi baku lapangan usaha, jadi semacam kode khusus untuk menentukan kegiatan usaha yang itu tercantum di akta pendirian. Nah, ini harus benar-benar disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian, karena berdampak pada izin, output izin yang keluar jika dia mengurus izin. Kemudian yang langkah kedua adalah draft akta pendirian oleh notaris, kemudian pengesahan dari Kemenkumham. Setelah badan usaha atau badan hukum berdiri, badan hukum tersebut wajib memiliki NPWP perusahaan, kemudian penerbitan nomor induk berusaha, kemudian permohonan izin melalui OSS. Nah, untuk beberapa izin tertentu memerlukan pemenuhan komitmen di dinas terkait di daerah tersebut. Misalnya untuk izin usaha industri. Untuk yang berkaitan dengan fashion itu ada industri pakaian jadi yang sifatnya memproduksi barang, bukan jual beli barang. Nah, itu output izinnya berbeda dengan jika dia hanya memperdagangkan. Output izinnya adalah SIUP. Untuk IUI itu perlu pemenuhan komitmen di dinas PTSP di daerah usaha. Nah, khusus untuk IOMK ada izin usaha mikro kecil yang bisa dilakukan melalui OSS. Nah, izin ini khusus untuk izin yang usaha mikro dan kecil yang tidak berbentuk badan hukum atau badan usaha atau perorangan ya. Jadi dia hanya diperuntukkan untuk usaha kecil atau mikro yang berbentuk perorangan. Langkahnya yang pertama adalah menyiapkan data registrasi, yang kedua adalah memilih kategori pelaku usaha, kemudian yang ketiga mengajukan nomor induk berusaha perorangan, kemudian mengisi kelengkapan data, dan terakhir mencetak IOMK dan izin lainnya via OSS. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, sering terjadi kesalahan dalam menentukan izin karena kesalahan menentukan kegiatan usaha. Dalam bidang usaha fashion harus benar-benar disesuaikan dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Jadi untuk usaha yang hanya perdagangan,
nanti submitnya tidak perlu produksi atau industri, karena itu akan mengeluarkan output perizinan baru dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk pemenuhan komitmennya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah perhatikan jenis kegiatan usaha yang dilakukan di bidang fashion. Kemudian yang ketiga, bedakan izin usaha industri dan surat izin usaha perdagangan. Karena kegiatan fashion yang bersifat memproduksi pakaian menggunakan UI sebagai legalitas. Nah, di awal harus dibedakan mengenai kegiatan bisnis ya. Jadi apakah jualan saja atau ikut memproduksi barang? Memproduksi itu misalnya usaha yang bentuknya seperti konveksi, kemudian jahit itu juga memproduksi di OSS, itu outputnya izin usaha industri. Nah itu akan berdampak pada output izinnya jika kita salah. Untuk izin usaha industri yang sifatnya memproduksi barang, itu tidak bisa menggunakan virtual office atau pinjam alamat. Karena untuk pemenuhan komitmen, IUI ini akan dilakukan survei oleh PTSP setempat, dan jika ditemukan alamat yang tidak sesuai atau kegiatan yang tidak sesuai, itu berdampak pada tidak efektifnya izin yang bersangkutan. Dalam pendirian badan usaha, di akta pendirian kita harus mencantumkan tujuan dan kegiatan usaha kita. Nah, dalam konteks usaha yang berkaitan dengan fashion, itu ada dua output perizinan, yaitu izin usaha industri dan surat izin usaha perdagangan. Nah, ini saya kasih contoh untuk kegiatan yang masuknya izin usaha industri. Yang pertama adalah industri pakaian jadi atau konveksi dari tekstil, kemudian penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, kemudian industri pakaian jadi atau konveksi dari tekstil. Nah, yang kedua yang outputnya surat izin usaha perdagangan adalah perdagangan besar pakaian, perdagangan eceran pakaian, dan lain-lain. Nah, ini yang sifatnya tidak memproduksi barang. Nah, bedanya jika outputnya izin usaha industri, itu tidak bisa langsung berlaku efektif. Maka harus pemenuhan komitmen di Dinas PTSP setempat. Sementara surat izin usaha perdagangan, itu bisa langsung berlaku efektif dan tidak perlu memerlukan komitmen lebih lanjut selama dia berada di zonasi yang tepat. Resiko tidak memiliki izin adalah jika sesuai peraturan yang berlaku ada penghentian kegiatan usaha. Ya, prakteknya disegel kegiatan usahanya dan tidak boleh memproduksi lagi. Ini ada dua contoh kasus di Jakarta Utara dan di Bogor. Nah, memang pemerintah tidak secara proaktif mengecek semua pelaku usaha izinnya sudah lengkap atau belum. Ada syarat, misalnya ada syarat sebelumnya untuk pemerintah melakukan survei. Misalnya kalau dua kasus ini tetangganya terganggu. Nah, untuk mengantisipasi hal demikian, memang sebaiknya legalitas itu dilengkapi sejak awal dan itu menjadi investasi untuk meminimalisir resiko masalah hukum yang akan kita hadapi ke depan. Jika usaha kita sudah lebih besar lagi, ada beberapa aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah tentang ketenaga kerjaan. Itu harus jelas, perjanjian, bisa perjanjian kerja
dengan karyawan itu harus jelas. Kemudian kontrak bisnis dengan mitra, HKI dalam bisnis, aset dan keuangan dan pajak. Nah, cukup sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Nurul dan mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab. Oke, paling saya nambahin aja ya Bu ya. Kalau misalnya sebelum nanti di sesi tanya jawab, ya kalau misalnya fashion itu mungkin kalau sekarang tuh yang lagi tren itu ada yang, kalau di fashion itu ada yang make by order sama yang sifatnya dia konveksi gitu ya Bu ya. Bedanya kan tadi kalau misalnya yang penjahit dia lebih banyak dia make it by order tuh. Jadi misalnya dia desainnya kayak apa, kalau kayak desainer kayak sekarang tuh mereka harusnya punya izin dua Bu. Satu adalah izin yang penjahit, satu lagi misalnya terkait yang jualan juga. Jadi ada izin usaha industri sama ada perdagangannya juga. Kayak misalnya konsepnya kayak Dian Pelangi mungkin ya, dia kan make it juga tuh buat ordernya sesuai dengan pesanan, atau mereka bikin produk-produk bajunya tuh sifatnya terbatas gitu dan desainnya. Nah itu yang dilakukan oleh Dian Pelangi itu sama kayak mereka prosesnya ada proses penjahitan juga, ada pembuatan, selanjutnya mereka jual juga kayak gitu. Apakah itu bisa digabung untuk izin usaha industri sama perdagangan? Kalau misalnya perusahaan lokal itu masih bisa digabung Bu. Mungkin kalau aturannya akan berbeda jika asing ya. Tapi kalau untuk warga negara Indonesia, pemilik modalnya adalah WNI, itu bisa digabung antara izin usaha industri sama izin usaha perdagangan. Yang terpenting adalah proses perizinannya dilakukan secara keseluruhan. Jadi misalnya tadi harus disesuaikan dengan kegiatan usahanya. Kalau ternyata kegiatan usahanya ada produksi, berarti harus mengadjust izinnya juga sama, yaitu ada produksinya, izin usaha industri kalau produksi. Tapi kalau misalnya hanya memperdagangkan atau misalnya sekarang itu konsepnya ada reseller ya, jadi misalnya kita ngambil barang dari pihak lain terus kita jual, nah itu mungkin masuknya ke dalam perdagangan kayak gitu. Jadi pastikan model bisnis yang nanti Bapak Ibu ambil itu sesuai relate sama izin yang nanti akan diproses gitu. Jangan sampai kita ternyata ada izin kita ada produksi tapi yang kita ambil hanya bidang perdagangan saja. Sekarang memang dari pihak pemerintah itu tidak ada tidak terlalu sering mengecek ya apakah pelaku usaha ini sesuai atau enggak izinnya atau pemeriksaan dan lain sebagainya. Betul tadi yang dikatakan oleh Afif bahwa memang beberapa klausul permasalahan yang terjadi pada dunia bisnis itu lebih ditimbulkan oleh mungkin para pihak atau kompetitor Bu, sehingga misalnya kompetitor tuh merasa bahwa bisnis mereka sudah mulai membuat kita khawatir nih gitu. Coba kita cek secara izin kayak gitu ya Bu ya. Jadi kadang beberapa kompetitor juga mereka mensiasati bagaimana untuk bisa supaya kompetitornya mungkin nggak semakin banyak ya. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang tuh tiba-tiba didatangkan oleh pemerintah itu karena adanya pengaduan dari pihak lain kayak gitu. Seperti tadi ada kata Vivi juga bilang bahwa mungkin ada tetangga yang merasa bahwa usaha bisnisnya sangat membuat kebisingan dan lain sebagainya sehingga membuat ketidaknyamanan di lingkungan tersebut sehingga akhirnya dilaporkan ke dinas terkait dan akhirnya dinas terkait melakukan survei gitu. Nah itu kan akan beresiko begitu dilakukannya survei lokasi ternyata secara perizinan tidak lengkap begitu ya Pak. Terus selanjutnya mungkin tadi ada poin-poin yang lain yang perlu diperhatikan dalam izin ternyata tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah ini juga akan jadi timbul masalah begitu bisnisnya sudah besar tapi secara izin belum memiliki legalitas yang kuat atau statement hukum yang kuat seperti itu. Mungkin ini bisa dibantu untuk pertanyaan, silakan Bapak Ibu mau sistemnya tanya jawabnya langsung atau via chat ini dengan Bisa langsung Bu Nurul. Oh iya silakan Bu. Kalau kayak gitu, mungkin ada yang mau ditanya terkait bidang fashion untuk aspek di legalitas usaha. Tadi kayaknya dia nanya Mbak Ibu Devria ya, Bu Devria. Ya, assalamualaikum. Halo.
Iya, halo Bu. Iya, kedengeran ya? Iya, kedengeran. Mohon maaf sebelumnya saya sambil di jalan. Ini ada beberapa pertanyaan soal legalitas. Kebetulan saya sudah beberapa tahun ini memiliki bisnis, tapi posisinya bukan konveksi. Tapi kami membuat baju produsen. Jadi sistemnya mungkin saya maklun gitu kalau ke orang. Itu masih perlu IUI nggak sih? Satu itu. Yang kedua, saya ini kan sudah daftar Haki dari 2018 dan so far sih ada di Haki untuk pengecekan itu. Bahkan kalau di sana tulisannya sudah mulai kayak disahkan gitu loh. Tapi terdaftar. Terdaftar sudah sampai terakhir, bahkan terdaftar udah dari tahun 2018 itu sudah. Tapi sampai sekarang tidak ada informasi lebih lanjut bahwa saya mendapatkan sertifikatnya atau bagaimana, itu sampai detik ini saya belum dapat. Saya nggak tahu itu bagaimana cara saya harus mengurusnya. Yang ketiga, saya ini kan semuanya masih UMKM. Kemarin saya mau mengurusnya kebetulan karena saya di Bali, jadi pengurusannya di daerah kabupaten. Mereka menyampaikan kalau saya mau UD tidak perlu karena saya sudah UMKM terdaftar. Nah itu gimana ya? Harusnya sebaiknya seperti apa? Itu aja saat ini sih. Terima kasih. Oke, Bu, UD ini maksudnya usaha dagang ya Bu ya? Nah, ya tapi sebenarnya saya produksi gitu loh. Saya cuma punya satu tukang jahit tapi tidak di rumah saya. Nah, apakah yang namanya IUI itu harus produksinya di tempat kita bekerja atau boleh dia punya tempat sendiri? Oke. Gitu. Kalau saya posisinya soalnya saya desainer untuk bajunya. Tapi saya nggak punya tukang jahitnya yang ada di tempat kantor saya karena kantor saya benar-benar untuk kantor dan toko. Jadi nggak ada tuh yang tukang jahit di tempat saya sih, tidak ada. Tapi ada di tempat lain, saya taruh di tempat lain gitu loh. Oke. Silakan mungkin Bapak Afif bisa dibantu jawab yang diketahui, nanti saya tambahkan Bapak. Ya baik. Pertama saya jawab dulu yang Haki ya Bu. Nah, Haki itu ini saya asumsikan merek ya Bu, karena kan ada beberapa jenis Haki. Nah, untuk ya, merek itu memang prosesnya 2-4 tahun menurut pengalaman kami, dan bisa Ibu cek di PDKI itu sudah terdaftar atau belum. Nah, jika sudah terdaftar memang DJKI tidak secara proaktif mengirimkan sertifikat. Ibu harus menanyakan dan bisa Ibu download sendiri di link yang di website DJKI. Nah, jika memang sertifikatnya belum terbit, Ibu bisa follow up di DJKI. Nah, terkait dengan maklun, nah jika ada kegiatan produksi, Ibu harus izinnya IUI Bu. Kalau hanya penjualan itu ada izin tersendiri, nanti masuknya di perdagangan. Yang TDP tadi ya? Iya. Nah, yang saya rancu adalah kan kalau misalnya IUI itu kan berarti di tempat kita bekerja itu harus ada proses produksinya. Sedangkan di tempat saya yang selalu saya daftarkan Haki semuanya, pendaftaran legalitas kayak gitu-gitu tidak ada tempat produksinya. Nah, ini apakah masih harus IUI atau langsung aja TDP? Nah, memang untuk IUI itu kantor dan pabrik atau tempat produksi itu tidak harus sama Bu. Cuma gitu. Dalam survei nanti dipastikan ada tempat produksinya berupa barang. Nah itu kalau ada kegiatan produksi itu tetap harus IUI Bu. Oke. Meskipun itu maklun ya, jadi saya lempar ke garment lain karena saya kan bukan konveksi nih. Garment lain jadinya. Jadi sebenarnya gini sih Bu, kalau misalnya tadi maklun itu memang yang harus punya izin usaha industri adalah si maklunnya ya Bu ya. Si ya itu mah pasti ya, mereka udah pasti ada ya. Karena kan udah besar kalau di sana. Betul. Jadi ke ibunya itu sistemnya hanya kerjasama Bu. Jadi jatuhnya kalau menurut saya sebenarnya ibu nggak maklun sih. Seharusnya ibu nggak butuh izin usaha industri gitu. Nah itu deh makanya saya rancu kemarin itu mau daftar rancu karena ini akhirnya saya IUI karena saya takutnya nanti didatengin loh, kok kamu mau IUI tapi nggak ada tempat produksinya. Iya betul. Salah kan jadinya. Jadi kalau misalnya sifatnya itu kan jadi sifatnya kerjasama ya Bu ya. Jadi ibu desain terus ibu akhirnya minta tolong sama si garmentnya untuk production gitu kan Bu ya. Iya betul. Izin productionnya adalah bukan di ibu tapi di pihak si garmentnya
yang ya, perlu mereka sudah lengkap. ya, yang perlu diperhatikan adalah ibu ada perjanjian kerjasama gitu ya atau kontrak gitu ya yang menyatakan Ya. bahwa saya ini nggak produksi langsung, saya menggunakan pihak ketiga, sehingga itu dasar buat kita menghimbau bahwa kita tuh nggak butuh kita nggak proses izin usaha industri karena saya pakai pihak ketiga gitu. Walaupun saya jatuhnya buat seperti itu, Bu. Jadi untuk yang izin usaha industri ini sepertinya ibu tidak perlu membuat, tidak perlu diproses dengan perusahaan ibu gitulah jatuhnya ya, seperti itu. Oke, jadi hanya dibutuhkannya berarti cukup siup ya? Apa siup ya kalau nggak salah? Iya, Siup betul. Iya, Bu, siup betul. ya. Oke. Lalu kalau yang tadi yang pertanyaan ketiga yang UD dengan UMKM itu bagaimana? Apa benar nggak sih kalau UMKM itu sekarang udah sama kayak UD? Jadi sebenarnya kalau kita mau ngedaftarin legalitas UD udah nggak diperlukan lagi. Oke. Ya. Gimana sih ya, silakan Viv. Untuk UD itu sebenarnya tidak diakui sebagai badan hukum tersendiri ya Bu sekarang. Jadi dianggap sebagai usaha perseorangan. Jadi masuknya tetap UMK. Jadi sebenarnya sudah tapi cukup. Itu tetap masuk Bu. Kita ada proses izin yang untuk yang perorangan gitu ya Bu ya. Kalau di OSS itu kan ada izin perorangan tuh Bu. Iya. Kalau UMKM bukannya udah izin perorangan ya? Iya. Jadi keluarnya nanti ada nomor induk berusaha sama izin yang UMK itu Bu, gitu. Oh, jadi kira-kira dibutuhkan apa tidak kalau udah punya NIB, udah punya UMKM kayak gitu-gitu di OSS, masih perlu nggak sih kita untuk legalitas lagi jadi UD? Nggak perlu sih kalau itu Bu, itu udah perlu ya. Itu udah terregister berarti. Oh, oke deh, paling itu sih. Ya, silakan Bu, ada yang lain mungkin yang mau ditanya? So far udah, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau ditanya? Ayo Bapak Ibu, diberi kesempatan lagi untuk bertanya ke Pak Afif atau Ibu Nurul. Saya boleh bertanya Ibu? Silakan Ibu Melinda. Silakan ya. Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya mengenai legalitas usaha saya. Kalau ini kan saya cuman berdagang, ngambilnya dari ini ya, kayak dari Tamrin City gitu. Terus saya jual lagi di mall yang sekarang saya sewa. Nah, kalau itu kebetulan sekarang saya kemarin sudah bikin NIP ya. Kalau sekarang NIP ya Bu ya. Ya. Nomor induk berusaha. NIP sama izin usaha mikro kecil sama SPPL. Nah, untuk saat ini yang saya mungkin hanya ini legalitas yang saya punya. Kira-kira apa ada legalitas lain yang mungkin perlu saya urus terkait dengan bidang usaha yang saya geluti sekarang, Bapak Ibu? Itu aja pertanyaannya sih. Terima kasih. Makasih Bu Melinda pertanyaannya. Silakan. Iya. Jika dilihat dari kegiatan usahanya lebih mendekati kegiatan usaha perdagangan ya Bu. Jadi ada satu izin usaha yang harus Ibu lengkapi, yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, itu bisa diurus melalui OSS juga, nanti outputnya berupa SIUP perseorangan Bu, karena Ibu NIB-nya berupa perseorangan dan izin yang sudah dimiliki adalah UMK. Nah, terkait dengan Haki, ini saya mau tanyakan untuk penjualan kembali itu menggunakan merek sendiri atau tidak, Bu? Atau hanya ya. Berarti yang perlu Ibu lengkapi adalah sebaiknya mendaftarkan merek juga, karena itu bisa diperbolehkan Bu untuk menjual kembali dengan merek baru asalkan ada perjanjian penggunaan barang yang Ibu kasih merek sendiri. Itu menguntungkan Ibu, sehingga yang dikenal pasar itu adalah merek Ibu, bukan merek yang barang yang Ibu ambil sebelumnya. Begitu Bu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nur. Oke.
Iya Bu, paling itu aja sih. Kalau misalnya yang dibutuhkan memang hanya tadi nomor induk berusaha gitu ya. Ini kan jualnya Ibu hanya juga ngambil dari Tamrin terus dijual lagi kan. Jadi sebenarnya memang yang dibutuhkan adalah izin usaha perdagangan lebih kepada eceran ya Bu ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi untuk yang merek mungkin bisa saya tambahkan juga Bu. Kalau yang merek itu sebenarnya bisa dua Bu, bisa atas dasar produknya itu di barang atau di jasanya Bu, atau misalnya kayak nama toko Ibu gitu ya. Nah itu juga bisa didaftarkan. Jadi tergantung nanti entitas merek yang nanti mau Ibu daftarkan lebih ke untuk di produknya atau di layanan jasanya. Maksudnya di toko, nama tokonya seperti itu ya Bu ya, kayak gitu. Bu Melinda mungkin itu di unmute Bu. Saya nggak kedengeran suaranya. Ibu ter-unmute. Sudah. Oh iya, gimana? Memang itu sekarang saya nama toko sama dengan nama merek. Oh, ya, oke. Gitu. Nah, jadi setiap barang yang misalkan nih rata-rata sih tepat memang yang saya ngambil itu memang mereka jualnya itu tanpa merek. Jadi memang saya punya label sendiri, nanti saya tambahin gitu. Nah, mereknya itu sesuai dengan nama toko saya. Nah, ada logonya kayak gitu-gitu sih. Cuman saya belum daftarkan secara legal gitu loh. Oke. Paling dibantu aja Bu untuk next step selanjutnya untuk bisa melindungi usaha Ibu gitu ya. Itu mungkin yang diperlukan kalau tadi dari segi dokumen itu adalah entitas mereknya didaftarkan Bu yang atas produknya gitu. Karena kan tadi dari Tamrinnya juga dijualnya tanpa merek begitu ya Bu ya? Iya. Sehingga Ibu menjualnya dengan merek Ibu sendiri seperti itu. Kayak gitu. Itu saya daftarnya kemana ya Bu ya? Itu ke HKI Bu. Jadi nanti masuk ke Ditjen HKI, hak kekayaan intelektual, langsung proses untuk yang pendaftaran mereknya. Ini kalau boleh tahu Bu Aminah nanti ada yang bisa bantu untuk proses mereknya atau gimana ya dari pihak atau gimana sifatnya? Karena gini Bu, kalau di merek itu sebenarnya ada yang sifatnya ada yang UMKM, ada juga yang umum Bu. Kalau kategorinya umum itu ada PNBP-nya Bu, sekitar 1,8 juta ya untuk pendaftaran. Tapi kalau misalnya untuk yang UMKM itu kurang lebih 600.000 Bu, tapi memang harus memiliki surat yang menyatakan dari Dinas Koperasi bahwa Ibu bisa mendapatkan akses pendaftaran merek dengan model UMKM seperti itu Bu, gitu. Itu harus melalui kelurahan, kecamatan begitu betul, dulu nggak? Betul. Langsung ke Dinas Koperasi ya Bu ya, kalau kayak gitu. Oke. Jadi saya nanti prosesnya ke Dinas Koperasi dulu ya? Iya, kalau kami biasa bantu adalah pendaftarannya mereknya adalah umum Bu. Kalau misalnya kalau yang UMKM kami sih bisa bantunya hanya yang kira-kira memang sudah memiliki surat keterangan UMKM tersebut gitu. Oke. Itu aja. Terima kasih Ibu Nurul, Bapak Pip. Ya, sama-sama Bu Melinda. Mungkin itu aja yang perlu diperhatikan ya Bu ya. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya Bu Melinda sama Bu Nurul terkait dengan pendaftaran merek itu ada klasifikasi berupa kelas Bu. Jadi misalnya untuk satu merek tertentu, misalnya baju gitu, ada kemungkinan masuk 2 kelas, kelas toko atau kelas barang. Gambarannya merek itu mau dipasang atau dipakai di nama tokonya atau nama barangnya. Nah, itu menentukan juga biaya yang harus dikeluarkan karena PNBP itu berdasarkan kelasnya ya Bu. Kalau misalnya contohnya produk Ibu tadi, itu kan merek untuk barang berupa pakaian dan merek toko. Itu kebetulan sama. Itu kan berarti 2 kelas Bu. Jadi biaya yang harus dikeluarkan adalah 2 kali lipat. Begitu tambahan dari saya. Nah, untuk penentuan kelas ini memang harus sesuai dan kalau bisa untuk rencana bisnis ke depan dipertimbangkan juga. Namun ini tidak harus Bu, bisa opsional. Ibu kebutuhannya saat ini misalnya hanya untuk barangnya saja. Itu tidak masalah. Nah, memang ada resiko misalnya ada kompetitor yang mendaftarkan merek untuk toko, sementara Ibu hanya mendaftarkan merek untuk barang. Di DJKI itu tidak akan ditolak karena merek yang ditolak itu hanya untuk barang dan atau jasa sejenis. Karena toko dan barang itu tidak sejenis, maka keduanya diterima. Resikonya begitu Bu. Jadi sebaiknya langsung
2 kelas, namun itu tergantung kebutuhan Ibu. Oh, iya ini saya kan kebetulan ini sekarang toko di Jakarta ada nih di Mall Buaran. Nah, kalau di Padang itu ada tapi toko kayak ruko gitu, mereknya nama tokonya sama merek barangnya juga sama. Tapi itu punya Ibu juga yang di Oh, oke, Untuk pendaftaran merek itu jika misalnya toko begitu ya Bu, milik Ibu juga, tokonya ada 5, itu tidak perlu mendaftarkan 5 Bu, cuma toko 1, produk 1, begitu aja. Karena penggunaan merek itu terserah Ibu, terserah pemiliknya mau digunakan sendiri di 5 toko, mau digunakan untuk baju, untuk beberapa produk, asalkan masih dalam kelas yang sama, atau bahkan bisa digunakan orang lain dengan perjanjian, nanti orang lain tersebut bisa membayar royalti ke Ibu, itu tidak masalah. Berarti itu dipatenkan gitu istilahnya, nama toko, nama brand barang saya dengan logonya ya Pak ya? Iya, merek didaftarkan mereknya ya Bu, begitu. Oh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ya, saya mau nanya, Mbak. Ya, Bu Yana, silakan. Saya Yana, sudah mendaftarkan hak merek untuk nama brand saya itu lewat Dinas Koperasi yang seperti Mbak Nurul bilang tadi, karena saya dari IUMK kan dapat fasilitas untuk pendaftaran hak merek begitu. Ini barusan saya cek, pendaftaran mereknya itu kan 2018 Desember. Ini saya cek ke websitenya tadi ya DJKI ya. Iya Bu, betul. Itu keterangannya status tuh didaftar. Tanggal pendaftarannya sih 28 Juli 2020, walaupun tanggal penerimaannya Desember 2018, tanggal 10. Itu maksudnya gimana ya kalau status didaftar itu? Ya, baik. Untuk pendaftaran merek kan ada beberapa tahapan ya, Bu. Ada beda antara tanggal penerimaan atau tanggal permohonan, itu tanggal Ibu mensubmit pendaftaran itu. Nah, nanti setelah ada pemeriksaan, pengumuman, dan lain-lain, lolos semua, merek Ibu dinyatakan terdaftar. Nah, jika sudah terdaftar, Ibu berhak mendapatkan sertifikat sebenarnya, Bu. Jadi, artinya merek Ibu sudah tidak ditolak atau lolos verifikasi dari DJKI, begitu. Kalau statusnya sudah terdaftar. Nah, untuk sertifikat sebenarnya bisa di-download secara online, tapi informasi dari DJKI masih perbaikan, sehingga saya sarankan untuk mengirim email atau live chat ke DJKI langsung, Bu. Nanti akan dikirimkan berupa soft file sertifikat merek Ibu. Oh, begitu. Ini berarti status ini berarti hak merek saya udah bisa keluar gitu ya? Sudah, Bu. Sudah dinyatakan terdaftar dan dilindungi. Bisa dibantu Viv untuk link e-sertifikat kalau dari pihak Bapak Ibu mau download gitu ya? Oh ya, baik. Saya kirimkan melalui chat ya, Bu. Oh, boleh, Pak. Nah, di sini juga ada sih download publikasi A, publikasi B, cuma saya belum coba untuk klik. Kalau itu seperti kayak pengumuman gitu loh, Bu. Kalau yang tadi jadi kayak pengumuman merek-merek Ibu tuh udah terdaftar atau belum gitu. Jadi ada listnya tuh, Bu. Atau ada yang sekarang tuh kalau sekarang tuh suka ada baru-baru ini tuh ada yang namanya kembali, Bu. Jadi kayak mereka udah mencoba ngirim tapi ternyata misalnya alamat terdaftarnya nggak sesuai, sehingga akhirnya waktu pas pengiriman mengalami delay atau misalnya pengembalian kembali kayak gitu, Bu. Nah, biasanya mereka akan jatuhnya mengumumkan kayak pengumuman gitu, kayak berita resmi merek ya. Jadi kalau misalnya waktu pas kita pendaftaran merek, keluarnya kan berita resmi merek ya Bu ya. Jadi kayak pengumuman bahwa merek Ibu terdaftar berdasarkan berita resmi merek. Jadi kayak pengumuman koran. Nah, kalau misalnya sertifikat terbit juga seperti itu Bu. Jadi kita dari pihak di Dijen HKI-nya dia akan ngasih tahu tuh pengumuman koran kayak apa merek-merek apa aja yang sudah terbit sertifikatnya seperti itu dan kapan itu sudah bisa diambil untuk sertifikatnya seperti itu gitu. Nah, kalau yang dikasih link oleh Afif ini adalah nanti link untuk Ibu download sertifikatnya. Karena kan sekarang sertifikat itu bisa langsung download, Bu. Kalau zaman dulu itu masih tradisional banget ya. Jadi kita submit mereknya bisa manual ke pihak
HKI atau ke Dinas Koperasi. Selanjutnya nanti direview selama 2 tahun. Habis itu baru nanti dari mereka kalau misalnya sudah lulus sudah keluar, sudah disetujui, terbit sertifikat, nanti sertifikatnya dikirim tuh Bu, biasanya by post. Nanti ke sesuai alamat waktu pas Ibu pendaftaran. Nah, tapi sekarang itu udah mulai di-upgrade oleh HKI. Jadi mereka udah punya portal sendiri untuk kita bisa download sertifikat secara sendiri mandiri gitu. Nah, nanti kita coba tinggal masukin nomor pendaftarannya saja. Selanjutnya nanti sertifikatnya bisa di-download. Nah, sertifikat itu nanti Ibu bisa cetak sendiri kayak gitu kalau sekarang. Dan kalau sekarang itu juga pendaftaran merek tuh nggak sampai 2 tahun Bu, kurang lebih hanya setahun saja sudah bisa keluar kayak gitu. Kalau dulu memakan waktu 2 tahun, kalau sekarang karena versinya online sudah mulai bisa sampai online juga, itu kurang lebih setahun gitu Bu. Oke. Cuma di sini Mbak, saya lihat namanya agak salah, itu nggak berpengaruh ya? Salah tuh gimana Bu? Maksudnya ya, nama saya Yana Mintaraga, tapi di sini tulisannya Yanan gitu. Oh. Saya juga mau dicek juga harusnya sertifikatnya. Iya, makanya saya juga harus ada perbaikan ya Bu ya kalau kayak gitu ya. Karena waktu pendaftaran tuh harus sama banget tuh Bu. Maksudnya kalau bisa memang diusahakan jangan typo. Terus selanjutnya juga jangan misalnya alamatnya salah gitu ya Bu, atau misalnya kadang alamat pendaftarannya itu berpindah-pindah. Jadi waktu pas zaman dulu itu kita selalu mengkonfirmasi bahwa kalau misalnya nanti pendaftaran merah, kalau bisa selama 2 tahun jangan pindah-pindah rumah gitu loh Bu, karena kekhawatirannya ada pengiriman by post yang dilakukan oleh HKI, dan itu kan surat menyuratnya dilakukannya berdasarkan alamat yang terregister waktu pas pendaftaran ya Bu ya gitu. Nah itu yang kadang-kadang juga sulit gitu. Ini semuanya udah benar, cuma kenapa nama saya bisa jadi tambah ada 1 huruf. Ya udah nanti saya coba download sertifikatnya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Iya, nanti coba dicek aja Bu, kalau di download sertifikatnya namanya sudah sesuai sih harusnya nggak ada isu ya Bu. Tapi kalau misalnya nanti ada problem, saya kurang tahu juga, karena waktu pas pendaftaran merah kan biasanya kita formulir terus kita lampirkan juga kan kalau KTP sama NPWP perorangan, kalau memang sifatnya Ibu adalah perorangan kayak gitu. Ya udah, makasih infonya Mbak Nurul. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya mau nanya Bu. Ya Ibu Feb silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul dan Pak Afif, saya itu belum ada legalitas apapun dan bingung gitu sebenarnya. Sebenarnya pengen ngurus, cuman mulai dari mana gitu. Terus seperti kalau ngurus-ngurus ini harus ada NPWP dulu ya Bu, atau nanti? Oh iya, betul Bu, harus ada NPWP. Kalau saya NPWP-nya itu jadi satu sama suami gitu nggak bisa? Nggak ada masalah Bu itu. Yang penting pastikan aja NPWP-nya, untuk NPWP suami istri keterangannya berarti nama suami garing nama istri, betul ya Bu ya? Saya itu yang terbaru. Jadi gitu. Pasti, karena gini Bu, ada beberapa klien kami juga bilangnya gini, iya NPWP sudah jadi satu sama suami gitu ya Bu ya. Tapi begitu pas kita cek NPWP-nya, ternyata di data NPWP-nya belum tergabung jadi satu gitu. Nah itu harus dipastikan lagi, karena kalau NPWP-nya sudah tergabung jadi satu, di NPWP-nya pihak suami atau pihak istri itu ada nama suami, selanjutnya garis miring nama istri. Jadi ketahuan bahwa itu sudah terregister jadi satu gitu loh Bu. Karena kan waktu memulai usaha ini kan, jadi NPWP-nya udah ada 2 gitu, jadi ini belakangan. Berarti kalau misal nama saya belum masuk ke situ, apakah saya membuat NPWP baru atau tinggal dimasukkan ke suami Bu? Disesuaikan ke suami juga nggak apa-apa Bu, yang penting terregister aja datanya NPWP-nya. Gitu. Terus jadi yang harus saya lakukan pertama itu apa dulu Bu gitu. Jadi mungkin pertama NPWP dulu kali ya. Terus setelah itu apa? Oke. Mungkin dibantu Viv dari awal Viv. Misalnya kayak Ibu Feb-nya dibantu kayak misalnya perencanaan bisnisnya, terus penentuan KBLI-nya, terus action yang untuk proses izinnya apa aja, dokumen persyaratannya kayak gitu Viv. Coba Viv bisa dibantu. Bukan sebaiknya ini Bu, nanti kan minggu depan ada sesi konsultasi, nanti bisa lebih detail. Iya, kalau itu lebih mungkin lama tuh Bu. bisa dijawab di waktu sesi itu aja Bu. Ya. Ya. Oke.
Tapi memang untuk yang pertama kali perlu disiapkan memang NPWP ya Bu ya, karena kan kalau sekarang segala usaha apapun sifatnya harus ada NPWP-nya. Entah itu nanti Ibu kategori badan usahanya misalnya mau rencananya, oh saya perorangan dulu nih. Oh ya sudah, berarti registernya adalah NPWP perorangannya nanti, data-data perorangannya. Tapi kalau misalnya untuk kayak mau badan usaha, ya nanti skemanya seperti apa kayak gitu loh Bu. Jadi lebih kepada itu bisa diubah di kemudian waktu ya, kategori NPWP-nya. Kategori NPWP. Maksudnya sebelumnya suami istri dipisah begitu Bu? Enggak, tadi kan katanya perorangan, terus kemudian jenis bentuk usaha. Jenis usaha, badan usaha yang akan dipilih. Bisa sih Bu, bisa itu. Mungkin yang harus dipersiapkan ini Bu, kalau sekarang misalnya NPWP itu terus legalitas pribadi kayak KTP itu harus sinkron sama NPWP, itu juga nanti berdampak pada proses perizinan. Kemudian rencana bisnis Ibu, nanti kan kalau misalnya pengurusan legalitas itu harus ngurus NIB ya Bu. Nah itu harus jelas modelnya Ibu, misalnya perdagangan baju atau memang produksi. Nah itu output izinnya berbeda-beda Bu. Mungkin bisa dipikirkan sekarang, nanti akan konsultasi minggu depan biar enak gitu Bu. Ya. Dan kalau saya bentuk sih, badan usahanya. Ya. Saya mirip-mirip dengan Mbak Devria tadi. Jadi desain di kami, kemudian untuk produksinya diserahkan ke pihak ketiga. Jadi berarti mungkin saya nggak perlu yang IUI itu ya Pak ya. Untuk itu tidak perlu Bu, selama tidak ada kegiatan produksi. Tidak ada. Hanya saja dipastikan tempat yang buat baju untuk Ibu itu punya IUI-nya. Nah nanti modelnya Ibu perjanjian dengan pembuat baju, dengan Ibu ada perjanjian penggunaan ini. Ya, gimana? Pak, kalau perjanjian itu per artikel atau secara umum Pak? Misal berdasarkan durasi atau berdasarkan produk yang dibuat gitu. Secara umum saja Bu. Secara umum aja. Tidak parsial produk per produk itu ya maksudnya, tidak itu. Gini Bu Feb, mungkin saya bantu dari bisnis ya Bu ya. Jadi kan kalau misalnya kita kerja sama pihak ketiga itu kan ada klausul-klausul yang perlu diperhatikan begitu ya Bu ya. Pertama mungkin misalnya tadi kalau misalnya produknya beda, apakah perjanjiannya beda atau tidak? Kalau memang sifatnya jangka panjang, berarti dibuat saja Bu perjanjiannya misalnya jangka waktunya 1 tahun, sehingga diperbaharui. Atau misalnya 6 bulan terlebih dahulu, nanti diperbaharui seperti itu. Tapi klausul-klausulnya tuh lebih didetailkan Bu. Misalnya jangka waktunya kapan? Itu kan biasanya waktu pas kita order gitu ya Bu, kan suka ada PO ya Bu ya? Dimana di situ sebenarnya sudah diinfo kayak misalnya jangka waktunya berapa dan lain sebagainya. Nah, aturan-aturan yang ada di PO itu dilampirkan misalnya di perjanjian Bu. Jadi klausul apa nih yang kira-kira itu jadi poin penting untuk Ibu, misalnya pertama tidak delay, dalam artinya misalnya begitu waktu ditentukan saat PO pertama dan saat melewati waktu produksi tapi ternyata produksi tidak selesai, maka harus seperti apakah dari pihak mereka misalnya ada kena potongan atau misalnya ada kewajiban yang harus mereka, kan karena itu sifatnya jatuhnya kerugian ya Bu ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan time waktu yang sudah ditetapkan kayak gitu. Nah, maka dari itu perjanjiannya memang baik lagi Ibu, tergantung kebutuhan dari Ibu. Misalnya kalau ternyata memang sifatnya jangka panjang, Ibu memilih beliau sebagai pihak yang nantinya akan memproduksi semua produk yang akan Ibu buat, ya berarti baiknya dibuatnya di perjanjiannya umum tapi berdasarkan poin-poin tertentu gitu. Karena kan itu ada hak dan kewajiban ya Bu ya kalau di perjanjian. Jadi haknya kita apa, haknya beliau sebagai produksi seperti apa gitu. Entah itu misalnya memperhatikan waktu, atau misalnya kalau kita yang pesan berarti kita segi pembayarannya misalnya kayak gitu ya Bu. Jadi pembayaran kita ke mereka juga nggak delay kayak gitu ya Bu. Misalnya desainnya jelas, atau misalnya secara kebutuhan untuk produksi juga kita secara kebutuhan untuk saat nanti diproduksi semuanya sudah ada kayak gitu, persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang didetailkan di dalam perjanjiannya Bu. Jadi kalau misalnya itu nggak didetailkan hak dan kewajibannya, nah itu akan jadi isu ke depannya Bu. Jadi misalnya biasanya suka dispute-nya adalah kayak gini.
ini nggak sesuai nih dengan perjanjian awal, suka gitu ya Bu ya kadang-kadang. Iya. Harusnya kan produksi ini misalnya memakan waktu cuma 1 bulan, kok ini udah lebih dari 1 bulan gitu. Nah, tapi di perjanjian Ibu nggak membuat tuh klausul kalau misalnya melebihi waktu, kira-kira kerugiannya ditanggung siapa? Apakah kerugiannya ditanggung oleh pihak produksi dan sifat penanggungan pihak produksinya seperti apa? Apakah misalnya kayak gini, kan ini udah melewati deadline, berarti harusnya dibalikin dong uang saya, atau misalnya harusnya saya dapat pemotongan harga dong gitu kan. Ini kan saya harus produksi, saya harus jualan karena saya udah punya model bisnis ini dijualnya di tanggal season ini misalnya gitu ya Bu. Kalau baju kan suka ada season-season ya Bu ya. Season summer, season itu, nah kayak gitu-gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan di detail perjanjiannya Bu. Jadi kalau usaha fashion itu mungkin lebih kepada kalau misalnya lebih kepada detail dari perjanjiannya Bu. Kalau dengan pihak ketiga ya. Karena tuh biasanya apalagi produksi ya Bu ya, kayak gitu. Kita akan lebih sering. Kalau perjanjian ini kan berarti sebenarnya lebih untuk internal ya, untuk kami dan pihak ketiga tersebut. Betul. Ya. Tapi untuk hubungannya dengan perizinan dan sebagainya itu urgensinya di mana, Mbak? Oh, gini Bu, kayak tadi nih, yang tadi Bu Devria ya, tadi yang pertama ya, itu kan beliau tanya nih Bu ya, terkait izin usaha industri ya. Nah, apakah sih izin usaha industri itu saya yang harus memiliki atau si perusahaan yang produksi gitu kan ya Bu ya pertanyaannya? Karena sebenarnya saya maklon aja, saya ngasih ke pihak mereka yang ngerjain gitu. Nah, itu kan berarti model bisnisnya beda Bu. Jadi kenapa kita dari segi legalitas dari segi hukum itu kita nggak bisa langsung adjust bahwa perizinannya harus ini loh, harus ini gitu. Padahal kita nggak tahu model bisnisnya gitu. Nah, makanya pasti yang pertama kali kita tanya adalah model bisnisnya seperti apa. Nah, kalau tadi kayak model bisnisnya Bu Devria, sebenarnya kan Bu Devria bikin desainnya, tapi dia tidak menjahit Bu, sehingga tidak ada tempat atau alokasi di perusahaannya yang memang mengkhususkan untuk proses jahit-menjahit gitu ya Bu. Jadi kenapa ada keluar output izin usaha industri? Karena ada limbah Bu. Jadi kalau kita bikin baju, kita kan pasti ada limbah ya, limbah hasil potongan-potongan baju kayak gitu. Nah, itu yang dijadikan syarat untuk dilindungi atau dilihat oleh pemerintah apakah itu akan mengakibatkan pencemaran atau tidak. Nah, kalau misalnya dari Bu Devria tadi, karena yang produksinya adalah pihak lain, sehingga Bu Devria hanya order aja, perlu ada perjanjian kerjasama. Kenapa itu jadi penting? Ya, karena saat nanti pemerintah daerah datang nih Bu, datang dong misalnya untuk mengecek perizinan, beliau akan tanya, lah ini kan harusnya ada izin usaha industri karena Ibu ngebuat, oh tidak Pak, saya pakai pihak lain. Ini adalah bukti perjanjian kerjasama saya dengan pihak lain, sehingga jelas yang untuk perizinan produksi bukan di kami Pak, tapi kami pakai pihak lain dan pihak tersebut sudah memiliki izin seperti itu. Jadi saat nanti ada survei dari dinas, ketahuan, berarti produksinya dengan pihak lain sehingga dia tidak ada warehouse untuk produksi, dibuktikan dengan perjanjian seperti itu Bu. Kayak gitu. Jadi memang kalau itu agak nyangkut ya Bu ya sama legalitas seperti itu. Kalau misalnya ternyata pihak ketiga ini belum mempunyai izin usaha industri, apakah kami harus pindah ke konveksi lain atau gimana ya? Gitu, Mbak. Oke. Itu baik lagi ya Bu, pertimbangannya lebih kepada Ibu ya. Kalau kita kan berarti itu memang wajib ya IU-nya untuk pihak ketiga ini ya. Iya, kalau misalnya beliau memang punya konveksi ya Bu ya, dijalankan ya gitu. Kalau misalnya dia masih konveksi tapi konveksi kecil gitu tetap harus IUI ya Bu ya. Iya Bu, tapi kan keluarnya nanti atas nama perorangan gitu kan ya Bu ya. Jadi kan kalau IUI itu ada standarnya Bu. Jadi kalau izin usaha industri pun nggak selalu kayak gini, nggak selalu skala besar. Jadi ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya menengah, ada yang skalanya besar gitu. Jadi kalau misalnya memang secara real dia produksi, tetap harus ada izin usaha industri gitu. Karena tadi setiap yang berurusan dengan industri pasti ada output limbah ya Bu ya. Jadi misalnya inputnya bahan bakunya adalah kain, selanjutnya outputnya adalah baju. Nah di prosesnya itu ada limbah-limbah yang keluar, yaitu misalnya limbah kain, limbah
limbah benang dan lain sebagainya seperti itu ya Bu ya. Nah, itu yang diproses untuk yang di izin usaha industri itu karena kita ada yang namanya pengolahan limbah atas produk yang kita hasilkan kayak gitu. Nah, itu yang harus di-noteskan sih Bu. Jadi apakah tadi apakah saya cari konveksi lain atau enggak? Ya itu balik lagi ke Ibu. Apakah secara mungkin bisa jadi dari pihak mereka juga tidak terlalu paham ya Bu ya, kayak oh ternyata ini butuh izin, ternyata kalau walaupun ini kecil tetap butuh izin gitu kan kayak gitu, ada pertanyaan kayak gitu. Oh iya tetap butuh Bu gitu, karena sekecil apapun usahanya itu di Indonesia sudah diatur. Kalau misalnya sampai bahkan warteg pun Bu, kayak warung makan aja itu sebenarnya ada izinnya gitu, tapi kadang-kadang beberapa orang tidak mendaftarkan gitu. Cuman kan problemnya begitu ada misalnya ada survei oleh pemerintah setempat kan jadinya mereka nggak memiliki izin kan. Itu bahayanya di situ sih Bu gitu. Jadi kalau misalnya tadi Ibu pertanyaannya apakah saya cari konveksi yang memiliki izin atau enggak, kami balik lagi ke putusan Ibu gitu. Enaknya gimana gitu. Karena itu lebih ke nyaman atau tidak nyaman gitu ya Bu ya kalau berarti kan memang untuk mendapatkan perizinan ini mau tidak mau saya harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang punya IUI gitu ya Bu? Sebenarnya lebih kepada gini ya Bu ya. Basis hukumnya jelas kalau mereka punya legalitas juga gitu ya Bu ya. Sometimes kalau misalnya ternyata ada cuman maksud saya untuk gimana Bu? Cuman maksud saya ini kan saya baru mau memulai untuk mengurus perizinan ini. Apakah untuk memulai ini saya harus melengkapi dulu dengan termasuk kontrak dengan pihak ketiga tersebut, atau itu bisa di kemudian hari gitu, bisa menyusul gitu? Oke. Tergantung tadi ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu udah tahu jenis badan usaha nanti yang Ibu pilih, misalnya Ibu mau perorangan atau badan usaha gitu ya Bu ya, atau CV misalnya. Nah nanti kontrak kerjasamanya ya sama pelaku usahanya itu Bu. Kalau Ibu pakai nama CV berarti baiknya kerjasamanya atas nama CV-nya gitu. Jadi Ibu sebagai atas nama CV sama pihaknya mereka gitu. Atau kalau usahanya perorangan berarti bisa Ibu langsung secara perorangan sama pihak mereka gitu. Kalau saya masih bingung antara bentuk usahanya perorangan dan CV itu yang signifikan bedanya itu di apa ya Bu? Oke. Kalau itu mungkin bisa dibantu oleh Bapak Afif. Bisa saya tambahkan Bu, terkait dengan bentuk badan usaha CV maupun PT atau perseorangan, itu beda signifikannya adalah Ibu melakukan usaha itu tidak sendiri tentunya jika ingin mendirikan CV atau PT. Karena pendirian PT atau CV itu harus minimal berdua dan tidak boleh suami istri, kecuali ada perjanjian pisah harta. Itu bentuk signifikan. Jadi kalau selama ini masih saya lakukan sendiri dan saya tidak ada rencana untuk berpartner dengan orang lain, berarti perorangan aja ya Pak? Iya, sudah cukup sih Bu kalau kebutuhannya seperti itu. Namun kalau keuntungannya PT itu dia pertanggungjawaban dan pemisahan hartanya jelas. Kalau perseorangan kan misalnya ada konflik dengan mitra, misalnya tentang perdata atau utang piutang, itu pertanggungjawabannya murni ke Ibu sendiri. Bahkan kalau kerugian murni ke Ibu sendiri. Kalau badan usaha itu keuntungannya dia pertanggungjawabannya ya terbatas harta yang Ibu setorkan sebagai modal atau saham di PT, dan pertanggungjawabannya ya tidak merembet ke Ibu, karena kalau di PT itu struktur kepengurusannya jelas Bu. Nanti yang melakukan perjanjian misalnya dia direktur, pertanggungjawabannya dia sebagai direktur bukan sebagai pribadi. Nah bahkan kalau misalnya kerugian, itu yang menanggung kerugian itu PT-nya bukan perorangannya. Kalau misalnya uang PT kurang gitu ya, itu tidak merembet ke harta pribadi karena ada mekanisme pilot kalau di perusahaan gitu. Itu bisa diubah atau baiknya gimana Pak? Kalau perubahan itu tergantung kebutuhan Bu. Namun saran saya jika tidak urgent banget untuk pendirian badan usaha, itu sebaiknya perorangan dulu, karena untuk likuidasi atau pembubaran badan usaha itu prosesnya cukup panjang Bu. Iya.
Sehingga kalau misalnya tidak ada kebutuhan yang urgent membuat badan usaha, itu sebaiknya perseorangan dulu. Nah, untuk tambahan tadi ya Bu, jadi yang perlu diperhatikan mengenai perjanjian tadi, dalam hukum atau legalitas yang ditekankan adalah tertulis Bu, baik hubungan dengan pihak ketiga, perizinannya, termasuk perjanjian. Karena untuk pengurusan legalitas, apa yang menjadi dasar adalah apa yang tertulis. Selain perizinan yang sudah dijelaskan Ibu Nurul tadi, untuk menggambarkan, oh Ibu ternyata tidak produksi, cuma menjual, karena punya perjanjian dengan pihak ketiga yang memproduksi barang, sehingga Ibu cuma menjual. Selain itu juga dalam konteks hak Ibu. Misalnya sebenarnya Ibu menjual, misalnya pihak ketiga itu punya merek sendiri untuk barangnya. Nah, Ibu menjual dengan mengaku itu merek Ibu, itu sebenarnya pelanggaran, Bu. Dan itu resiko hukumnya tidak ringan. Jadi kalau misalnya ada perjanjian itu jelas. Saya menjual merek dengan menggunakan merek ini, merek orang lain ini dengan atas dasar perjanjian yang jelas, sehingga di kemudian hari tidak bisa dituntut. Atau aspek yang lain, misalnya soal waktu dan hak kewajiban lain, Bu. Begitu. Ya Pak, kalau tadi kan perjanjian misal perseorangan dengan perseorangan, kalau dengan CV berarti dengan CV. Nah, kalau usaha saya ini perseorangan, kemudian pihak ketiganya CV gitu bisa? Tidak masalah Bu, nanti perjanjiannya antara Ibu secara pribadi dan CV-nya. Oh bisa ya? Begitu. Ya. Oh gitu, bisa ya. Oke. Ya, terima kasih Pak, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu, mau tanya Bu Aminah, izin. Ya Bu Istiana, silakan Bu. Terima kasih banyak, alhamdulillah hari ini yang saya tunggu-tunggu, karena kebetulan memang kami ingin konsultasi mengenai SIUP Pak, Ibu narasumber. Jadi begini, SIUP saya habis tanggal 28 September kemarin. Nah, itu SIUP-nya masih atas nama saya sendiri, Istiana. Kemudian kan kami kena lockdown ya, karena kena karantina wilayah 2 minggu. Nah, setelah itu baru mau saya perpanjang, untuk butuh urgensinya untuk memperpanjang itu satu, karena saya ikut PBI Awards itu dari wakil dari Kementerian Perdagangan, itu kan SIUP-nya harus hidup, jadi ini kita lagi urus. Yang kedua, saya lagi mau ada pengadaan batik dengan suatu dinas gitu loh Pak. Jadi kita dan butuh SIUP hidup juga. Jadi kita mau perpanjang SIUP itu untuk kebutuhannya untuk itu, kedua itu. Cuman yang saya bingung gini Pak, saya kan dari Dinas Koperasi itu dibantu udah dijadi badan hukum ya, namanya CV Optimisi Jaya Mandiri. Oh, ya. Sementara SIUP saya itu atas nama Istiana. Nah, kalau saya itu sebaiknya memperpanjang SIUP saya atas nama Istiana, atau saya bikin SIUP baru atas nama CV, mana yang lebih baik gitu? Karena terus terang gimana ya Pak, ini juga masalah NPWP juga kan jadinya ini juga, jadi saya harus merubah Istiana jadi NPWP karyawan, terus jadinya, dan untuk apa yang tiap bulan omset 1,5% itu yang untuk bayar pajaknya itu harus dibayarkan sama CV. Jadi harus ada perubahan data di pajak, kemudian ngurus ini nih gimana ya Pak baiknya, karena kebetulan waktu untuk membuat SIUP-nya itu kan dibutuhkan cepat, karena untuk dua hal tadi, satu untuk membuat tadi itu untuk ada tender pengadaan barang dengan dinas, yang kedua untuk ikut kegiatan award tadi itu, lomba yang dari kementerian itu. Mohon sarannya Pak, karena terus terang saya ini lagi ngeblank banget itu dengan waktu terbatas harus seperti ini. Kemarin saya baru ke pajak untuk ngurus perubahan untuk menghidupkan NPWP yang atas nama Istiana. Karena selama ini kan saya Istiana itu saya nggak bayar pajaknya, saya bayarnya yang CV-nya gitu. Jadi saya pikir kan udah ganti CV aja, ternyata karena SIUP saya atas namanya Istiana, NPWP-nya kan harus hidup Pak. Jadi saya kemarin baru ngehidupin NPWP yang Istiana itu gitu. Jadi ya itu tadi saya bingungnya di itu, yang masalah SIUP itu. Terus kalau untuk paten merek, alhamdulillah OG Jewelry sudah paten merek dibantu sama Dinas Industri, waktu itu kita dapat gratis, jadi sudah ada paten mereknya alhamdulillah dari 2015. Jadi tinggal masalah SIUP ini gimana baiknya, apakah tetap diperpanjang atas nama yang Istiana atau
dibikin yang baru berdasarkan CV gitu. Mohon bantuannya karena pasti kalau CV saya perizinannya apa aja ke depannya saya juga kurang paham. Kemudian nanti kalau misalnya mengenai tender tadi itu pengadaan batik itu pajaknya saya juga belum paham Pak. Mungkin bisa dikasih gambaran gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain nanti barangkali dapat tender juga biar ngerti dari UKM kita yang harus bayar pajak itu berapa, dari rekanannya berapa gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Untuk Bu Istianah, untuk keperluan tender biasanya tender itu mensyaratkan peserta berbadan hukum atau berbadan usaha ya Bu. Jadi sebaiknya SIUP yang diurus adalah yang atas nama CV. Jadi modelnya bukan perpanjangan Ibu Istianah, tapi melakukan permohonan baru untuk SIUP atas nama CV-nya. Nah, untuk SIUP CV itu yang perlu diperhatikan adalah tentang NPWP atau kepatuhan membayar pajak. Nah, nanti kalau misalnya ternyata CV-nya tidak pernah membayar pajak, itu akan bermasalah ketika mengurus perizinan. Tidak bisa mengurus perizinan untuk itu. Nanti harus dicek. Nah, itu yang harus dipastikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Nurul? Oke. Ya Bu, yang tadi jelaskan memang sudah betul. Jadi SIUP yang diproses adalah SIUP yang untuk CV aja. Karena kan tadi Ibu juga udah main di proyek pemerintah gitu ya Bu ya. Jadi memang udah masuk ke situ. Nah, selanjutnya yang kedua ini Bu, masalah pajak tadi ya Bu ya. Tadi yang NIB. Jadi untuk sekarang Ibu submit di nomor induk berusaha atas nama CV. Selanjutnya proses izin usahanya atas nama CV-nya ya Bu ya. Itu yang perlu dilakukan pertama kali Bu. Nah, untuk yang kedua, itu masalah tadi pajak ya Bu ya, dengan tender pemerintah. Coba Ibu diskus lagi sama tender pemerintah. Biasanya tender pemerintah itu mereka ada pengenaan faktur Bu, faktur pajak. Kena biaya namanya PPN 10% ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Ibu pelaku usaha, tapi Ibu tidak SPPKP, tidak sebagai PKP gitu ya Bu ya, perusahaannya, itu akan jadi cost Bu, 10%-nya. Jadi kayak Ibu membayarkan terus dilebihkan 10%-nya kayak gitu. Jadi itu jadi cost. Tapi jadi sebenarnya gini, kadang ada beberapa pertanyaan adalah kalau kapan sih kira-kira saya harus PKP atau kapan sih saya nggak harus PKP? Sebenarnya perusahaan harus PKP atau enggak sih? Nah, itu pertanyaan sering banget tuh saya dapat, Bu. Jadi mohon maaf, Bu, PKP itu apa ya? Saya kurang paham. Ya. Jadi PKP itu adalah pengusaha kena pajak, Bu. Jadi biasanya yang omsetnya di atas 4,5 M kita belum nyampe segitu Bu, omsetnya masih di bawah 300. Iya, nah itu biasanya mereka ada yang namanya pemungut 10% gitu loh Bu. Nah, tapi kadang-kadang itu tuh dipakai untuk beberapa tender di pemerintah Bu. Mereka kan karena sistemnya mereka ada faktur ya Bu ya, 10%. Nah, itu dipastikan saja apakah nanti tendernya perusahaan Ibu harus memiliki SPPKP atau tidak. Karena beberapa tender yang pemerintah atau BUMN, mereka mensyaratkan perusahaan tersebut harus sudah PKP Bu, walaupun skalanya masih kecil, kayak gitu. Jadi nggak selalu misalnya yang terregister PKP sekarang omsetnya pasti di 4,5 miliar, 4,5 miliar, nggak kayak gitu juga Bu. Sekarang karena perusahaan-perusahaan kecil juga masuknya ke tender pemerintah dan mereka biasanya mensyaratkan itu gitu. Nah, coba Ibu konfirmasi ke pihak mereka terlebih dahulu, apakah dalam segi pajak mereka itu mensyaratkan Ibu sebagai PKP atau tidak. Kalau tidak, berarti tidak ada masalah Bu. Tapi kalau secara disyaratkan, berarti kan Ibu harus CV Ibu harus terregister di pajaknya sebagai PKP dulu, baru Ibu bisa ikut tender tersebut gitu. Biasanya lebih ke transaksi payment ya Bu ya. Jadi pastikan itu aja sih Bu gitu. Karena beberapa tender pemerintah mereka pakai PKP buat paymentnya kayak gitu. Ya izin tanya lagi Bu, ini kan boleh? Batik. Jadi ceritanya kita kan ada di rumah saya kan ada galeri. Nah kemudian kronologi pemesannya gini Pak Bu. Jadi datang dinas ke tempat kita pesan batik. Terus udah gitu pesan 155 biji kan. Nah terus tapi batiknya itu bukan saya yang bikin, jadi saya cuman jualin gitu loh, jualin batik di tempat saya. Nah kalau seperti itu pajaknya itu gimana Bu? Kalau 10% kalau dari kita kan besar sekali ya Bu, keuntungan kita padahal nggak nyampe 10%. Gitu loh. Makanya aduh, saya juga bingung di situ. Misal nilainya tender misal 40 juta, padahal saya ngambil keuntungan cuma 1,5 juta, misal seperti itu loh Bu. Jadi ya Bu, makanya waduh,
Iya. Makanya itu Bu. Jadi nanti Ibu, jadi makanya pastikan Ibu ditanya dulu ya Bu ya, apakah di mereka itu PKP atau enggak? Karena kalau Ibu PKP berarti Ibu harus melebihkan harga ya Bu ya. Jadi kayak pengenaan pajak tambahan kayak gitu sih Bu. Sebenarnya kalau misalnya itu kan lebih kepada pajak transaksi aja kan Bu. Tapi kan masalahnya Ibu adalah pelaku usaha CV, selanjutnya bertransaksi dengan pelaku usaha yang misalnya BUMN gitu ya Bu ya, maksudnya pemerintah yang di mana mereka punya aturan Bu dalam perpajakan kayak gitu. Saya khawatirnya mereka memungut PKP yang mereka ada pengenaan 10% tapi di Ibu nggak ada kayak gitu. Nah ini kan itu jadi kos Bu makanya. Pajak itu kan itu jadi kos Bu, betul. Makanya terus udah gitu ini Bu, kan misalnya Pak ini pajaknya gimana, tenang Bu, udah kita bayarkan. Nah saya juga nggak jelas pajaknya yang dibayarkan tuh pajak apa gitu kan. Karena kan kita nggak tahu apa aja yang ditandatanganin Bu. Iya. Itu sih Bu, paling dikonfirmasi kalau masalah tanya apa gitu loh. Pajaknya tanya aja. Iya, Pak, ini yang harga saya kasih itu di luar harga pajak Bu, gituin Bu. Jadi Ibu jangan diinfokan sesudah harga pajak. Kalau dari pihak Bapak yang bayar, berarti saya minta bukti potong pajaknya ya Bu, gituin Bu. Oh, gitu. Jadi saat nanti Ibu lapor, dasarnya adalah bukti pajak dari mereka. Terus nanti boleh tahu nggak Bu, mungkin punya pengalaman foto pajaknya yang dibayar itu namanya pajak apa gitu Bu? Pajak tadi 10% tadi itu? Iya, biasanya ada bukti pemotongan Bu, bukti pemotongan atas transaksi kayak gitu. Bentuknya kayak tulisannya bukti pemotongan transaksi apa gitu. Nanti di situnya ada Bu. Bukti pemotongan transaksi ya. Nah, bukti pemotongan pajak, nama judul itunya ya Bu ya. Nama judul filenya. Biasanya kalau sama dinas kan yang bayar pajak dinasnya. Jadi kita pas serah terima barang tuh sana ngasih uang, udah gitu aja Bu. Jadi saya juga pas jadi mikir juga ya selama ini. Jadi kalau gini Bu, jadi kalau kita atas nama perusahaan, transaksi itu ada dua arah ya Bu ya. Jadi bisa mereka yang membayarkan pajak atau kita yang membayarkan pajak. Iya, betul. Nah, kalau mereka yang membayarkan pajak, kita minta bukti potongnya Bu, untuk kita laporkan ke pajak bahwa atas transaksi ini pajaknya sudah dibayarkan oleh mereka gitu. Nah, itu adalah dasarnya adalah bukti potong. Tapi kalau kita yang bayar pajaknya, berarti kan Ibu ngeluarin bukti potong. Nah, bukti potong itu Ibu kasih ke pihak yang penerima yang gitulah ya, jatuhnya kayak gitu. Bentuknya apapun pasti kayak gitu Bu. Terus kalau misalnya saya buat belajar, kalau misalnya pajaknya yang ngurus saya, kalau misalnya pajaknya yang ngurus saya, itu saya ke kantor pajaknya saya minta ngurus apa namanya Bu? Bikin billingnya tuh billing apa nantinya di sana? Oh, nanti dari merekanya langsung sih Bu. Biasanya kalau misalnya kalau Ibu transaksinya sama badan usaha, kan biasanya minta NPWP perusahaannya ya Bu ya. Makanya Ibu transaksi sama saya nih, saya punya perusahaan Ibu. Ibu transaksi sama saya. Nanti yang harus Ibu lakukan adalah Ibu pas invoicing itu kan Ibu masukin kan bahwa saya ada order ke Ibu. Nah, itu masukin NPWP perusahaan saya, Bu. Nah, nanti ada kena pajak biasanya 2,5. Kalau misalnya saya udah punya NPWP, di Ibu kena pajak 3%, Bu. Jadi saya jadi Ibu akan bayar pajak atas transaksi itu 3% kalau sama perusahaan. Tapi kalau perorangan itu biasanya kena 2,5%, Bu. Jadi berarti kalau CV 3% ya? Kalau CV 3%. Cuman itu tergantung ya, Bu, apakah si perusahaan yang order sama Ibu itu punya NPWP atau tidak. Kalau punya NPWP kena 2,5%, Bu, atas transaksi tersebut. Tapi kalau nggak punya NPWP biasanya kena 3%. Kalau dinas biasanya punya ya Bu ya? Kalau dinas ya? Iya, tapi pastikan itu yang bukti potongnya Ibu ambil ya, buat Ibu nanti lapor ke pajak bahwa transaksi untuk ini dibayarkan oleh mereka. Kalau misalnya nggak dikasih, saya foto gitu udah cukup belum? Cukup kok Bu. Kita cuma foto soft copy-nya aja. Biasanya nanti itu akhir bulan ya Bu ya, kan nggak mungkin mereka hari ini bayar, terus hari ini juga kita dapat bukti potong gitu. Biasanya agak lama itu tuh Bu. Biasanya sebulan atau 2 bulan tuh kita baru dapat bukti potongnya. Kayak gitu. Gitu. Terus berarti tadi kena pajaknya 3% sama 10% PPN ya. Kedua 2,5% kalau misalnya sana badan hukumnya punya PWP. Berarti tapi kalau PKP kena 10% ya Bu ya kalau PKP. Kalau PKP kena 10%. Oh, jadi kalau saya badan hukumnya belum PKP, saya kena 2,5%. Yes. Iya, kalau saya sudah PKP berarti 2,5% tambah 10%. Oh enggak, 2,5%-nya enggak ada Bu, cuma 10% aja. Salah satu aja. Iya. Gitu. Oh gitu ya.
Ya, berarti saya udah mulai agak paham. Tadi saya juga selama ini ya namanya juga kita UKM ya Bu ya, kadang mau nanya pakai ya kan Bu, ntar dikira ribet. Tapi saya juga was-was gitu kan, ini gimana masalah pajak nanti. Biasanya gini Bu, kalau Ibu udah CV gitu loh. Kalau ya, cuma dari penantara gitu. Ya. Kalau CV Bu, Ibu kan punya AR ya Bu ya. Jadi setiap perusahaan yang terregister ke pajak itu punya AR pajak Bu. Namanya jadi kayak konsultan yang akan membantu Ibu atau membimbing Ibu kalau Ibu ada kesulitan. Nah, coba Ibu tanya apakah AR Ibu tuh siapa sama minta nomor teleponnya. Jadi kalau ada apa-apa Ibu bisa tanya langsung ke beliau gitu. Karena AR itu tugasnya adalah membantu untuk pelaku usaha memahami kira-kira potensi pajaknya apa saja setiap transaksi, atau misalnya ngebantu kayak laporan keuangan atau lain sebagainya gitu Bu. Jadi beliau yang akan bantu konsultasi untuk perpajakan Ibu gitu. Jadi begitu Ibu daftar NPWP perusahaan atas nama CV Ibu tanya AR pajak saya siapa ya? Saya boleh minta nggak nomor teleponnya? Kayak gitu Bu. Gitu ya. Bu tanya-tanya. Boleh minta nomornya AR ya biar. Iya, pasti dikasih Bu. Kalau misalnya nggak dikasih, tanya kenapa saya nggak bisa minta, orang saya kan pelaku usaha gitu. Pasti mereka ngasih kok Bu gitu. Gitu ya. Ya terima kasih banyak ya Ibu, saran-sarannya sangat membantu saya dari tadinya saya tuh bingung mau nanya-nanya kemana gitu, karena saya terus terang gitu, berarti saya lebih baik untuk kedepannya biar lebih baik saya harus ngurus CV, kemudian kalau ada tender seperti itu saya harus tanya harus PKP atau enggak, kalau nggak PKP berarti cukup 2,5% dari nilai itu ya, nanti ngurus pajaknya ya. Oke, untuk jelasnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Kesempatan terakhir mungkin. Ibu Umi? Enggak ya? Oke, mungkin sebagai penutup kali ya, Bu Nurul, Pak Afif gitu. Dari pemaparan Bu Nurul, Pak Afif, alhamdulillah sudah banyak sekali informasi mengenai legalitas. Nah, mungkin sebagai penutup mungkin bisa diberi motivasi juga ke teman-teman UKM, pengalaman Bu Nurul dan Pak Afif pada saat membantu teman-teman UKM tuh melakukan perizinan usaha. Kan kalau misalkan teman-teman yang belum sama sekali mempunyai legalitas atau perizinan usaha tuh kayaknya belajar dari awal tuh kayaknya wah sulit ya gitu. Wah ini gimana nih, mulainya dari mana gitu. Apakah sesulit itu, apa sebenarnya mudah gitu kalau kita mau berusaha untuk menerbitkan perizinan usaha. Mungkin sebagai penutup bisa diberikan motivasi dari Pak Nurul dan Pak Afif, silakan. Ya. Mungkin saya dulu ya. Yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah izin usaha itu dispensasi dari larangan Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya semua yang tidak berizin itu sebenarnya dilarang, dan jika ada kompetitor yang jahil atau tetangga yang tidak terima dengan usaha kita nanti bisa melaporkan dan akan ada survei, dan itu berdampak pada penutupan tempat usaha kita. Dan yang kedua, untuk pengurusan izin usaha itu sebenarnya jika tidak mau ribet, Bapak Ibu bisa meng-hire konsultan legal jika punya biaya berlebih, karena sebenarnya biaya untuk mengurus legalitas itu harus dipandang sebagai investasi bukan cost, untuk meminimalisir resiko masalah hukum ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, dari saya Bapak Ibu ya, saya tambahkan. Kalau saya lebih kepada, mungkin karena saya ada experience di bisnis ya Bu ya, kebetulan saya pernah belajar di bisnis juga, pasca sarjana di bisnis. Jadi memang kalau misalnya untuk izin ini relate harus dengan proses bisnis ya Bu ya. Jadi pastikan inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa gitu. Kalau misalnya memang itu sudah clear jelas input proses dan outputnya, itu baru kita bisa adjust kira-kira license apa yang dibutuhkan, izin usaha apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses bisnis yang Ibu akan jalankan. Dan kalau bisa untuk yang proses bisnis ini pun jangan sifatnya jangka pendek Bu. Jadi benar tadi yang Afif katakan juga bahwa
legal itu adalah investasi. Jadi Ibu bayangkan kalau ternyata Ibu bikin proses bisnisnya adalah setengah-setengah ya Bu ya. Jadi hanya cuma jangka pendek, tapi nggak berpikir dalam jangka panjang gitu. Dan satu hal, bisnis itu adalah komitmen Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau berusaha tapi Ibu tidak memiliki komitmen, percaya atau tidak, apa yang sudah Ibu bangun itu akan sia-sia. Tapi kalau misalnya bisnis yang dijalankan itu dan dijalankan juga komitmennya, insya Allah kedepannya akan jadi lebih baik lagi Bu, dan bahkan akan memberikan benefit yang luar biasa untuk usaha para Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Terus untuk yang kedua itu lebih kepada ini ya Bu ya. Kalau kita lebih kepada tadi yang Afif bilang, kalau memang tidak memiliki waktu atau misalnya agak bingung, konsultasikan aja Bu terlebih dahulu ke konsultan. Misalnya, oh ya udah karena gini, ada banyak konsultan perizinan yang ada di Indonesia, tapi nggak begitu banyak yang paham. Jadi baiknya begitu saat kita memilih konsultan mana yang akan membantu, Ibu harus Bapak Ibu harus bisa discuss terlebih dahulu apakah pemahamannya mereka terhadap bisnis Bapak Ibu itu sama atau tidak gitu. Atau misalnya karena konsultasi itu tidak berbayar ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ternyata Ibu ada kesulitan, konsultasikan saja dulu sama mereka kayak gitu. Ataupun konsultasikan sama kami juga bisa Bu. Kami sebenarnya ada pro bono juga Bu, dan itu di setiap hari Jumat. Jadi kalau misalnya memang Ibu ada kesulitan nanti mau ada konsultasi, itu bisa menggunakan layanan pro bono kami. Biasanya itu di hari Jumat di jam 4, dan itu H-1 atau H-2 itu udah registrasi Bu untuk menggunakan layanan pro bono kami. Jadi misalnya, oke, saya mau konsultasi dulu nih, mau bingung dan lain sebagainya, tadi langsung tanya aja Bu ke kita gitu. Karena kalau misalnya, karena kita ada free konsultasi, jadi kalau misalnya Ibu bingung-bingung bisa tanya aja langsung sama kita. Kalau nanti ke depannya udah tahu adjustment-nya kayak gimana, ternyata planningnya mau menggunakan konsultan lain, silahkan Bu gitu. Jadi nggak selalu misalnya kami yang terbaik atau kami yang bisa semuanya, nggak juga Bu. Banyak konsultan di sini yang ada, tapi usahakan saat memilih konsultan tersebut memang bisa memahami project bisnis Ibu dan proses bisnisnya seperti apa, output izin yang dikeluarkan seperti apa. Kalau misalnya memang tidak ada biaya untuk itu atau tidak ada waktu dan perlu ya mengikuti proses bimbingan kayak sekarang ini juga jadi poin penting Bu. Jadi ikutin beberapa event-event atau acara-acara yang sifatnya memang akan membantu proses bisnis atau pemahaman terkait legalitas bisnis usaha gitu sih Bu. Karena kalau misalnya, dan kalau emang ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ya Ibu bisa kita bisa bantu gitu. Lagi pula kita juga ada satu sesi kelas nanti ya Bu ya, di minggu depan itu akan ada sesi konsultasi. Baiknya untuk sesi konsultasi Ibu langsung jabarkan tuh dokumen apa aja ini yang punya, sehingga kita bisa legal diagnose namanya Bu. Jadi kita bisa melihat apa aja yang perlu dipersiapkan untuk kedepannya, mappingnya kayak gimana kayak gitu. Nah, kelas untuk yang di akademi ini saya rasa ini cukup sangat membantu harusnya. Jadi kalau misalnya memang kedepannya kegiatan-kegiatan ini harusnya sangat membantu kegiatan UMKM sih untuk kedepannya. Gitu. Terima kasih Bu dari saya, Bu Aminah. Baik, terima kasih kepada Pak Afif, Bu Nurul atas ilmunya hari ini. Begitu banyak yang kita dapat ya, ilmu mengenai legalitas dan perizinan usaha. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman UKM. Ada sedikit yang saya ingin umumkan kembali, bahwa insya Allah nanti kita akan lanjutkan sesi ini di pekan depan, yaitu tanggal 1 November 2020, yaitu sesi konsultasi dan pendampingan masih seputar legalitas dan perizinan usaha. Untuk tugas, tidak ada tugas untuk Bapak Ibu, namun Bapak Ibu wajib mempersiapkan diri untuk menyerahkan pertanyaan kepada saya atau Mas Esa terkait hal yang ingin dikonsultasikan minggu depan. Jadi supaya Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Pak Afif dan Ibu Nurul dengan sebaik-baiknya. Karena ini sangat bermanfaat sekali ya, jadi jangan sampai terbuang nih kesempatan dari Pak Afif dan Bu Nurul yang sudah meluangkan waktunya untuk kita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Afif, Ibu Nurul dari Smart Legal ID. Sebentar kita foto bersama dulu ya Pak Afif dan Bu Nurul ya, bersama teman-teman UKM. Silakan Mas Esa dipandu Mas Esa. Oke, baik. Ya, Ibu dan Bapak silahkan dibuka ya kameranya. Kita akan foto bersama.
Ibu Herni Rosmitawati, ini boleh dibuka. Kemudian Ibu Maya, Ibu Sulastri, Pak Hendri, silahkan dibuka dulu ya. Oke, saya mulai ya. Sekejap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yap. Sekejap. Satu lagi. Oke, Mbak Maya, tadi pakai kerudung. Ya, silakan. Kalau udah dipakai kerudungnya, langsung dibuka aja, Mbak, kameranya. Oke, kita foto lagi ya. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Mbak Aminah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah pelatihan hari ini sudah berjalan sangat lancar. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Nurul dari Smart Legal ID, kepada Bapak Ibu teman-teman UKM yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan di pekan sesi konsultasi dan pendampingan. Terima kasih dari kami, tim UKM Center, dan tentunya juga dari Bank Syariah Mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih.